SMA Xaverius Lubuk Linggau menjadi salah satu sekolah swasta yang mempunyai program P5. Para siswa dan siswi diajarkan untuk mendesain batik sesuai dengan selera masing-masing. Hal ini disebabkan untuk membentuk kreativitas para siswa. Hasil karya ini membutuhkan 2-3 hari, mulai dari awal proses sampai dengan selesai. P5 tema yang ketiga di kelas 10 semester 20 tahun ini dipercayakan dengan saya, Pak Igi Marianto, Pak Radiansa, dan Pak Pranto Kimun yang pelaksananya. Kami memilih kearifan lokal yang cocok untuk anak-anak dan sekarang ini sedang dikembangkan oleh pemerintahan Kota Lubuk Linggau, yaitu membatik, Pak. Kami masih memberikan kebebasan ide-ide kreatif untuk anak-anak kelas 10 ini untuk istilahnya mewujudkan polanya itu. Jadi menuangkan idenya dalam bentuk pola batik, kemudian nanti kami akan seleksi satu kelompok. Kebetulan kami bagi kelompok-kelompok, satu kelompok beranggotakan 5. Yang ikut P5 jumlah siswa kelas 10 semua, Pak. Ada 74 anak. Dan semua syukur alhamdulillah bisa terlibat aktif semua. Karena apa? Dalam kelompok itu semua bisa menuangkan idenya dan semua ambil bagian dalam pewarnaan, dalam praktek membatik pakai canting itu. Kemudian ketika gelar karya kemarin itu dibuat oleh Pak Radiansa dengan cara fashion show, hasilnya nanti foto-foto, videonya saya bisa kasih. Guru pendamping P5, IG Marianto menjelaskan, adapun jenis bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama, campuran warna untuk mat tekstil. Yang kedua, soda abu untuk merebus kain. Yang ketiga, canting batik. Yang keempat, kompor listrik kecil. Yang kelima, pancil kecil untuk merebus malam. Yang keenam, pewarna tekstil. Ketujuh, lilin malam. Yang kedelapan, water glass. Yang kesembilan, kain katun ukuran 20 meter. Sambil duduk, santai, ini. Nah, setelah dari sini, ini fungsinya fungsi ganda ini. Selain sebagai untuk membatik penahan kain yang mau dicanting itu, ini bisa juga sebagai tiang jemur ya. Siswa tinggal nguas warnanya. Ini mejanya lagi. Jadi kayak di meja gini terus. Nah, ini warna hitam, ini ada pewarna ya. Sisa-sisanya ini pewarnanya. Kemudian ini namanya soda abu. Warnanya, warna dasarnya dulu seperti ini. Ini warna. Namanya apa itu, Pak? Ini pewarna, Mbak. Pewarna tekstil. Oke. Pewarna tekstil. Nah, kemudian ini ada pengunci ya, cairan pengunci warna. Cairan pengunci warna itu kayak gel. Ya. Nah, kayak gel. Kayak gini. Jadi setelah dikasih warna, ada penguncinya. Ini pengunci warna. Setelah pengunci warna selesai, 2 jam kemudian bisa direbus untuk melunturkan malamnya supaya kembali untuk mencanting. Itu namanya apa, Pak? Ini namanya canting, Mbak. Oh, canting. Canting batik. Oke. Nah, kemudian ini malamnya untuk membatasi warna supaya tidak melebar kemana-mana. Ini malam ini jenis lilin ini. Oke. Lilin sama getah damar kalau tidak salah itu. Nah, ini. Nah, baru dituangkan ini.
Dari pola itu sebelum dikasih warna dicanting dulu. Nah, setelah dicanting baru dikasih warna sesuai dengan selera. Setelah dikasih warna, penguncian warna ada zat kimianya itu kita keliling ke sambil duduk santai ini. Nah, setelah dari sini ini fungsinya fungsi ganda ini. Selain sebagai untuk membatik penahan kain yang mau dicanting itu, ini bisa juga sebagai tiang jemur ya untuk beli di sini gitu. Ini, nah yang pola ini nanti lihat, ini, nah sayangnya yang ini tadi, ini jadinya kain batik ini. Sayang warnanya kurang kebalik enggak saya ini? Enggak, Bang. Kebalik enggak kira-kira? Enggak. Enggak ya. Nah, jelas enggak kalau direkam? Jelas. Nah, ini polanya. Ini hasilnya. Nama batiknya ini batik topeng ya. Karena kalau misalnya satu anak 2 meter untuk bahan kan ya nggak cukup, Mbak. Ya ini nanti rencananya untuk taplak meja atau momen-momen tertentu nanti kami akan gunakan sebagai pameran lah kan. Nah, ini hasil karyanya, dan kainnya ini kain katun, dibeli di Pekalongan.